Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Himpunan. Sekarang dibuka dulu bukunya. Setelah himpunan ada materi apa? Aljabar. Oke. Nah, hari ini kita belajar mengenal dulu apa itu bentuk aljabar. Oke, next Bu. Nah, terbaca ya slide-nya? Yang di rumah terlihat slide PowerPoint-nya? Lihat, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu lihat yang sebelah kiri ya. Ada 2 plus titik sama dengan 11. Di SD dulu ada materi yang seperti itu? Ada. Kemudian titik-titiknya sama gurunya pernah diubah nggak dalam bentuk huruf? Pernah. Kira-kira yang diubah dalam bentuk huruf itu namanya apa? Nggak tahu? Bentuk matematika yang ada hurufnya itu namanya bentuk aljabar. Berarti kalian itu sudah tahu apa itu aljabar. Di SD sudah kan ya? Nah, sekarang kita ulang lagi apa itu bentuk aljabar, tapi lebih dalam lagi. Sebelumnya ada pertanyaan? Yang di rumah ada yang ditanyakan? Tidak ada suaranya yang di rumah? Tidak. Tidak, oke. Yang 5 dikali titik sama dengan 35. Itu namanya bentuk aritmatika. Kalau titik-titiknya itu saya ubah jadi huruf, kalau di situ saya ubah jadi huruf apa? X. Jadi 5 dikali X sama dengan 35. Itu namanya bentuk aljabar. Paham ya? Nah, kalau di bentuk aljabar, 5 dikali X itu ditulisnya langsung 5X. Dulu juga gitu di SD? Tidak. Ada kalinya gitu ya? 5 dikali X. Nah, kalau misal nanti di buku atau di soal ada tulisan 5X, itu artinya 5 dikali X. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, kalian akan paham apa itu bentuk aljabar. Yang kedua, kalian akan tahu apa itu variabel, koefisien, sama konstanta. Jadi nanti kita akan belajar 2 ini. Oke, next Bu. Oke, tadi kegiatan pembelajarannya yang pertama kita kenal bentuk aljabar, yang kedua kita tahu variabel, koefisien, sama konstanta. Yang ketiga apa? Kalau suku sejenis belum tahu ya? Belum. Koefisien, konstanta sudah tahu? Belum juga. Nah, setelah ini kita akan tahu. Terakhir nanti kita ngerjakan LKPD online seperti yang kemarin. Setelah itu nanti ada tugas kuisis yang akan kalian kerjakan di rumah biar untuk mengukur pemahaman kalian belajar hari ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan atau ada yang mau menjawab, silakan acungkan tangan dulu ya. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, next. Nah, kita masuk ke materi. Terbaca ya? Bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu merupakan bentuk matematika. Bentuk matematika kan yang ada angkanya, tambah, sama dengan gitu ya. Nah, terdiri dari apa? Terdiri dari 3. Variabel, koefisien, sama konstanta. Nanti tugas kita harus tahu apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, next. Nah, saya punya bentuk aljabar 5X ditambah 3Y ditambah 7. 5X tadi artinya
5 dikali X. Oke, good. 3Y artinya 3 dikali Y. Oke, next. Nah, ternyata bilangan 5 dan bilangan 3 itu yang disebut apa itu? Koefisien. Nah, sedangkan huruf X dan huruf Y disebut variabel. Nah, yang berdiri sendiri, tidak ada hurufnya, itu disebut konstanta. Kemudian apa sih artinya? Kira-kira apa pembedanya koefisien variabel dan konstanta? Belum tahu? Oke, kita lanjut. Nanti kita lanjut. Ada ya penjelasannya. Nah, bentuk aljabar lagi. 5X ditambah 3Y ditambah 7. 5X, satu kesatuan itu disebut suku. Nah, 3Y, satu kesatuan itu juga disebut suku. Dan 7 itu juga disebut suku. Kemudian apa bedanya konstanta dengan suku? Kan 7 tadi konstanta ya. 7 juga suku kan ya? Apa ya bedanya? Ada yang tahu? Tidak. Oke, next. Biar tahu. Nah, istilah bentuk aljabar. Tadi ada apa saja? Suku. Kemudian variabel. Kemudian konstanta. Satu lagi koefisien. Nah, kita lihat satu-satu. Suku. Apa itu suku? Bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Jadi ya yang dipisahkan tanda tambah dan kurang itu namanya suku. Sedangkan variabel itu adalah huruf. Jadi hurufnya itu namanya variabel. Huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Pengganti titik-titik tadi kan ya. Titik-titik tadi kan isinya bilangan ya. Diganti dengan huruf. Hurufnya namanya variabel. Yang ketiga apa itu koefisien? Oke. Bilangan yang berada di depan variabel. Jadi bilangan sing nempel sama huruf-huruf tadi itu disebut koefisien. Ada gambaran ya bedanya? Yang terakhir apa namanya? Oke, konstanta. Kalau konstanta itu bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi bilangan yang tidak ada hurufnya itu namanya konstanta. Oke, dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tidak, langsung ke contohnya. Tidak terbaca ya? Tidak apa ya, kecil? Oke, 9X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2Y kuadrat dikurangi 16. Itu tulisannya dari atas suku, kemudian variabel, kemudian koefisien. Diingat ya, suku, boleh ditulis, suku, variabel, koefisien, yang terakhir itu banyak suku. Langsung ditulis saja, 9X kuadrat dikurangi 3XY ditambah 2Y kuadrat dikurangi 16. Bisa. Oke, yang pertama, suku. Kira-kira suku yang pertama apa? Suku tadi apa? Bentuk aljabar
yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Berarti sukunya mau jalan. Yang pertama bisa kursornya enggak keluar. Yang pertama 9x kuadrat. Itu ya, kan dipisahkan tanda tambah sama kurang. Kira-kira suku yang kedua apa? 3xy. Kalau ada tanda negatif, negatifnya itu nempel di suku. Berarti sukunya negatif 3xy. Oke, paham ya? Kemudian suku yang ketiga. Oke, 2y pangkat 2. Nah, yang suku terakhir negatif 16. Pinter sekali. Oke, dari sini. Berarti ada berapa banyak sukunya itu? 4. Berarti yang bawah ini isinya 4. Yang bawah ini 4. Oke, sekarang variabel. Tadi variabel itu apa? Huruf ya. Nah, huruf dari 9x kuadrat itu apa? X X, kuadrat. oke, bagus. Berarti variabelnya itu X. X. Oke. Koefisien dari 9x kuadrat? 9. Oke, bagus. Yang di rumah paham? Paham. Paham, oke. Yang di rumah boleh juga mencatat ya? Di screenshot juga boleh. Oke, yang kedua. Negatif 3xy. Berarti variabelnya xy. Hurufnya ya. xy. Koefisiennya? Tadi kalau ada negatif, negatifnya ikut. Berarti negatif 3. Oke. Yang 2y kuadrat, variabelnya apa? Y. Koefisiennya 2. Yang terakhir, negatif 16. Variabelnya apa? Tidak ada. Koefisiennya? Ya tidak ada. Berarti kita kosongi. Oke, paham? Kenapa kok tidak ada variabel? Namanya tadi apa kalau tidak ada variabel? Huruf. Konstanta. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke, ada contoh lagi. Mas Fasudewa. 5Y, berarti sukunya apa? 5Y, bagus. Variabelnya? Y. Koefisiennya? 5. Banyak sukunya? 2. 1. Kan itu cuma hanya 1 ya? Tidak ada suku yang lain ya? Oke. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Yang di rumah mungkin? Ada yang mau membantu menjawab? Mas Adib? Oh, tidak ada suaranya. Oke, Mas Orfa Antoni. Suku yang pertama apa? Ini? Apa ini? X dulu ya? X. Suku yang kedua? 8. Sekarang, kalau X, variabelnya berapa? Variabel tadi apa? Huruf. Huruf dari ini apa?
X. Koefisiennya? 8. Koefisien itu bilangan yang menempel di huruf. Bilangan yang menempel di X berapa? 1. 1. Ada yang menjawab di rumah. 1. Jadi kalau hurufnya tidak ada bilangannya, seperti X itu ya, itu koefisiennya berapa? 1. Paham? Paham. Oke, yang X ditambah 8 ini banyak sukunya berapa? 2. Oke, bagus. Paham? Paham ya? Jelas ya? Oke, sekarang 7A plus 4B. Siapa ya? Siapa yang mau membantu menjawab? Oke. Suku yang pertama 7A. Suku yang kedua 4B. Kalau 7A, variabelnya apa? A. Kalau 4B, variabelnya B. B. Kalau 7A, koefisiennya 7. Bentar. Tujuh. Yang merasa belum mendapatkan Oke, kita kembali lagi. Kalau bentuk aljabar 7A berarti koefisiennya 7. Oke. Kalau bentuk aljabar 4B koefisiennya 4. Banyak sukunya berapa? 2. Oke, satu lagi. Oke, suku yang pertama apa? P. P. P2. Namanya pangkat. P pangkat 2. Bukan P2 ya bacanya. P pangkat 2. Atau P kuadrat. Ya. Oke, P kuadrat berarti variabelnya P. P. Oke, bagus. Koefisiennya? 2. Tadi kalau tidak ada angka di depan huruf, berarti koefisiennya 1. 1. Nah, suku yang kedua apa? 6. P. 6. P. Variabelnya P. P. Koefisiennya 6. Suku yang ketiga? 6. Negatif 16. Oke, berarti P kuadrat ditambah 6P dikurangi 16, berapa banyak sukunya? 3. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak sempat menulis, boleh difoto ini. Nanti dicatat di rumah ya. Terbaca ya? Sudah? Saya lanjutkan. Ada istilah baru. Apa itu namanya? Suku sejenis. Kalau tadi kan hanya suku ya. Kalau sekarang suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku yang variabelnya sejenis. Nah, berarti kita tekankan dengan variabel sejenis. Variabel sejenis itu kriterianya ada 2. Yang pertama, variabelnya harus
sama. Tahu ya kalau variabel sama? Satunya X, satunya juga harus X. Nah, yang kedua, pangkat dari variabel juga harus sama. Jadi kalau satunya pangkat 2, yang satunya juga harus pangkat 2. Jadi kalau satu X pangkat 2, yang kedua X pangkat 2, itu namanya sejenis. Kalau satunya X pangkat 2, kemudian satunya Y pangkat 2, kan hurufnya beda. Itu bukan sejenis. Paham ya? Oke, sekarang saya punya bentuk aljabar itu panjang ya. Kita cari variabelnya. Variabel dan pangkatnya. Sekarang 3x kuadrat. Variabel dan pangkatnya apa? X kuadrat. Kalau XY, berarti variabelnya ya X sama Y. Pangkatnya kan tidak ada ya. Pangkat 1 ya, tetap kita tulis XY. Sekarang ini negatif 2x variabelnya X. 3y variabelnya Y. 9 variabelnya tidak ada. Tidak usah kita tulis. 2xy variabelnya XY. XY. Negatif 2x kuadrat variabelnya X X kuadrat. pangkat 2. Negatif 2 variabelnya kosong, tidak ada. 5x variabelnya X. X. Negatif Y variabelnya Y. Sekarang, kira-kira variabel yang sejenis ada atau tidak? Ada. Mana? Ini X kuadrat. Ada nggak yang X kuadrat? Ada. Oh, berarti suku 3x kuadrat sama negatif 2x kuadrat itu namanya suku sejenis. Paham? Sekarang kita kelompokkan. Bentuk aljabarnya sama. Kita tuliskan. Suku yang sejenis tadi apa? Yang pertama 3x kuadrat. Sejenis dengan negatif 2x kuadrat. Kemudian x, y. Sejenis dengan 2xy. Oke. Ada negatif 2x. Sejenis dengan yang mana ini? Negatif 5x. Ada 3y. Sejenis dengan yang mana? Ada negatifnya atau tidak? Tidak. Berarti apa? Negatif y. Tinggal yang tidak ada variabelnya. 9 sejenis dengan negatif 2. Oh, ini pangkat sama variabelnya sama ya? X kuadrat, XY juga dengan XY. Ini disebut suku sejenis. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh difoto. Yang di rumah ada yang ditanyakan? Tidak. Boleh di screenshot ya. Sudah? Oh, sekarang waktunya apa itu? LKPD. Kalau waktunya LKPD, silakan buka Google Classroom-nya. LKPD-nya sudah saya share. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nanti per nomor ada yang share screen. Seperti yang semalam sudah saya ajarkan share screen ya. Oke,
Oke, yang di rumah juga silakan buka LKPD-nya ya. Sudah dibuka? Sudah ya? Belum? Tampilannya seperti ini. Oke. Yang pertama, tulis dulu namanya. Sudah. Tulis kelasnya, tulis nomor absen. Sudah. Oke. Sudah di-scroll ke bawah. Yang pertama, bentuk aljabar berapa itu? 2x. Berarti sukunya 2x. 2x. Silakan ditulis. 2x. Variabelnya apa? X. X. Koefisiennya 2. 2. Banyak sukunya 1. 1. Sekarang yang kedua. Mbak Mutiara boleh share screen? Saya stop share screen saya. Bergabung ke Meet dulu. Oh iya, tidak ya. Pakai ini ya? Sini. Oke, ini teman-teman yang di rumah, Mbak Mutiara yang mengerjakan ya. Silahkan. Ada bentuk aljabar, buatan langsung di sini. 3A plus 7. Tadi suku yang pertama. Oke. Variabelnya. Oke. Koefisiennya. Oke. Suku yang kedua. Oke. Berarti banyak sukunya. Oke. Tepuk tangan dulu. Yang lain paham nggak? Gak ada suaranya. Yang lain paham? Paham. Oke. Terima kasih Mbak Mutiara. Oke, lanjut. Bentuk aljabar yang ketiga. 5 ditambah 3Y. Yang di rumah ya? Oke, Mas Adit, silakan share screen. Oke, Mas Adit, selanjutnya saja ya. Mbak Maritza, boleh share screen? Bentar, Bu. Oke. Ada bentuk aljabar 5 ditambah 3Y. Suku yang pertama 5, suku yang kedua 3Y. Betul? Betul. Oke, terima kasih Mbak Maritza. Sama-sama. Silakan berhenti berbagi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Boleh silakan dikerjakan sendiri.
LKPD-nya? Nggak ada yang tanya ini. Kalau nulis pangkat gimana? Nggak tahu ya? Ada? Tahu? Oh, tahu. Di HP ada ya? Ada. Bisa dipencet lama gitu ya angka 2-nya? Oke, bagus sekali. Yang ini tadi sukunya apa? 2A kuadrat, gitu ya? Variabelnya A, koefisiennya 2, banyak sukunya 1. Ya, silakan ke sini. Tidak bisa. Kalau sampai di sini bisa hilang. Oh iya. Di sini aja. Oh iya, nggak bisa. Saya coba di laptop ya. Mas Vasudewa sudah sampai bawah ternyata. Kemudian ada kendala. Kalau ini di garis yang kedua, yang pertama hilang. Sama, begitu juga. Iya. Tapi tahu, kalau 7X, 4X, 5X itu merupakan suku sejenis atau bukan? Sejenis. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat dan 3X kuadrat, suku sejenis bukan? Sejenis. Yang ketiga, suku sejenis bukan? Bukan. Yang keempat? Sejenis. Yang kelima? Bukan. Sejenis atau bukan? Bukan. Bukan. Meskipun nggak bisa tarik garis, tapi kalian paham ya? Nanti ketika mengerjakan kuisis bisa ya? Oke. Nah ini, cari suku sejenis. Seperti kemarin ya, ditempel. 9K, sejenis dengan yang mana? Berapa? Negatif 15K. Kemudian negatif 4KM, sejenis dengan 7KM. 7P kuadrat sejenis dengan negatif 11P kuadrat. Nah, tinggal 2 sisa terakhir. Negatif 8P kuadrat Q sejenis dengan Oke, bacanya gitu ya. P kuadrat Q. Nah. Yang garis tidak usah dikerjakan. Yang geser-geser saja ya. Sudah semuanya? Belum? Saya tunggu 1 menit lagi. Ya. Yang mana? Nggak usah diisi. Kan emang 7 tidak punya variabel, tidak punya koefisien. Oke. Mama. Ini apa, Ma? Kenapa Mbak Maritza? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada.
Sudah selesai? Oke. Sudah. Tadi kita belajar apa? Ayo angkat tangan. Tadi kita belajar apa? Enggak ada yang mau menjawab. Iya, bentuk aljabar. Belajar apa, Le? Bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Apa saja bentuk aljabar yang kita pelajari? Hah? Variabel. Mas, apa lagi? Konstantan. Oke, konstanta. Apa lagi? Koefisien. Ada lagi apa? Suku. Ada lagi yang ada sejenis-sejenisnya tadi loh. Namanya apa? Suku sejenis. Kira-kira pembelajaran kita hari ini bagaimana? Senang? Apakah berbeda dengan Google Meet? Maksudnya lebih tegang gitu? Tidak, sama saja. Sama saja. Lebih enak pakai PowerPoint atau ditulis di papan? Sama saja. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang masih main HP itu masih ngerjakan LKPD ya? Masih. Nanti bisa dilanjutkan di rumah ya? Kan masih bisa dibuka, ada di Google Classroom. Ya? Di Google Classroom tadi sudah ada tugasnya ya. Tugasnya silakan kerjakan kuisisnya. Ada 10 soal tentang yang kita pelajari hari ini. Waktunya sampai hari Sabtu, masih lama. Sampai jam 6 sore. Setelah itu linknya tidak bisa dibuka. Kalau mau buka harus WA saya dulu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan orang di rumah. Bisa saya akhiri? Yang di rumah saya akhiri ya. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.